yang coach ya, Oke. jadinya yang coach. Oke. Oke. Dialog. Ya, Oke, oke. Assalamualaikum berarti Bu Mia, apa kabar Ibu? hey, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Jeng? Piye, Kak Budi? Alhamdulillah baik. Ya, ada Mmm, apa Bu tumben? Mia ada waktu sebentar nggak? Saya mau ngomong. Sebetulnya sih aku repot, tapi buat Bu Uswatun apa sih yang enggak? Aduh terima kasih. Ada Ya apa ini jadi tumben, ada apa? Ya. jadi gini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang pengen saya omongkan sama Ibu untuk berbagi itu. Bisa ya Bu? Insya Waktunya Allah sebentar bisa. ya 10 menit? Apa sih, pokoknya Ya. apa sih yang enggak buat Bu Siti, gitu deh judulnya. Iya, aduh terima kasih. Jadi gini Bu, Ya. di kelas itu saya ada masalah dengan murid-murid saya. Jadi itu murid-murid saya itu kok sepertinya mengalami kesulitan ya dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kayak nggak Mmm. paham-paham gitu loh Bu, diterangkan. Saya tuh sampai menerangkan tuh dari A sampai Z sampai berbusa-busa, kok nggak paham-paham anak-anak ini. Gitu ya, Bu, ya. Memang kalau setelah ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan saya, kira-kira Bu Siti Uswatun itu punya harapan apa sih? Tumben banget mau cerita-cerita sama saya. Kira-kira Iya, harapannya saya apa? harapan saya sih pengen saya menemukan solusi supaya anak-anak ini bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oh gitu ya? Boleh boleh, Bu, boleh boleh, ayo, nggak apa-apa, kita biar seru, ayo boleh boleh, iya, Ya, ayo. jad Kira-kira kalau boleh tahu ya, Bu, ya, eee, permasalahan itu detailnya seperti apa sih? Kok saya penasaran. Kita nggak ketemu lama terus mau curhat-curhat sama saya, apa sih kira-kira? Ya, penasaran saya. iya, jadi nggak tahu ya, Bu, ya, ini saya sudah tanyakan juga sih kepada anak-anak, kenapa kok sepertinya kalau belajar itu susah banget untuk memahaminya. Terus katanya itu mereka jawabnya itu belum sarapan kalau dari rumah tiap pagi itu, Bu. Ada juga yang bilang kalau mereka itu memahaminya emang lambat gitu, Bu. Oh gitu, berarti ada beberapa faktor ya tadi ya, Bu, ya? Faktor Iya, yang kira-kira memungkinkan hal itu terjadi ya? Mmm, berarti ada beberapa faktor yang memungkinkan hal itu terjadi ya? Tadi ada yang faktornya kira-kira nggak sarapan ya, Bu, ya? Faktor yang kedua tadi mhm. apa? Faktor yang kedua? Yang kedua tadi itu faktornya karena ya memang nggak paham-paham, lambat pahamnya, Bu. Gitu ya. Bisa jadi sih, Bu, tidak sarapan itu ada yang memang mengalami kendala, daya serap pemahamannya itu bisa jadi kurang kalau peserta didik. Jadi jadi sebenarnya itu seberapa besar sih nanti harapannya Bu Siti Uswatun itu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bu Siti Uswatun sampaikan, kira-kira harapannya apa sih gitu? Harapan saya ya anak-anak di kelas itu setelah saya menerangkan mereka paham, kemudian ya bertanyalah Bu kepada saya, nggak cuma ngelamun, Mmm. geleng-geleng, mengangguk-angguk aja kayak gitu, Bu. Iya, Kak, kayak gitu kan juga nggak enak ya, Bu, ya, karena kita Iya, murid kayak itu kita itu makhluk nggak hidup, diajak ya interaksi benar. gitu, Iya, betul. kayak kita tidak ada, komunikasi timbal balik gitu ya. Tapi ya, tidak ya, anak-anak itu kan bisa memberikan respon ya yang baik ya. Mungkin bisa memberikan respon positif ya, Bu, ya. Terus terhadap pembelajaran, baik itu nanti mengetahui apa sih penyebab permasalahannya dan kira-kira nanti bagaimana langkahnya untuk mengatasinya, iya kan, Bu? Iya, Iya, terus, kira-kira hal pertama yang Ibu lakukan kira-kira apa itu nanti ketika nanti saya pembelajaran? coba akan mengingatkan anak-anak via WA supaya nanti sebelum sekolah itu biar sarapan, karena Mhm, sarapan itu kan penting. Terus saya nanti akan mhm, mencoba infokan kepada orang tua mereka supaya mereka tuh dikasih sarapan sebelum berangkat ke sekolah. mhm. Terus untuk Iya, anak-anak yang ya yang memang lambat untuk pemahamannya tadi, nanti saya akan berikan bimbingan coba dari teman-temannya via tutor sebaya.
Iya sih Bu, sepertinya gitu. Karena memang kadang itu ketika kita itu menghadapi peserta didik yang gitu itu ketika kita kasih keterangan nggak masuk, cuman ditutor sebayanya kadang dia nyantol gitu. Tapi memang menurut saya rencana Bu Siti bagus loh Bu, bagus banget Bu, mengingatkan peserta didik untuk sarapan di pagi hari, terus yang tidak sarapan nanti bisa jadi lemah, dan yang slow respon tadi Ibu bisa memberikan bimbingan yang lebih nih menurut menurut Ibu kira-kira bimbingan seperti apa yang dilakukan ya untuk mengatasi anak-anak yang, slow respon tadi? Untuk anak-anak yang slow respon itu Ya, sepertinya nanti bisa saya berikan latihan sih kayak soal-soal tentang pemahaman yang ya mungkin lebih mudah dimengerti untuk mereka. Jadi pelan-pelan mereka bisa mengejar ketertinggalan gitu. iya sih Bu, tapi kan nanti Ibu bimbing terus kan mereka itu ya? Iya Iya, kan? nanti saya bimbing lah, Bu. Oh, ya ya ya. Kira-kira nanti kapan Ibu melaksanakan bimbingan itu? Ya nanti saya usahakan sepulang sekolah, Bu, biar nggak ganggu teman-temannya yang lain, kan setelah selesai Mmm, pelajaran kira-kira masih ada waktu ya setengah-setengah jam atau sejam gitu, kayaknya bisa. mmm. Terus Bu, kira-kira komitmennya apa? Komitmennya Bu Siti itu loh setelah, menangani semuanya itu kira-kira apa komitmennya gitu Bu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Iya, nanti saya akan secara berkelanjutan dan konsisten sampai murid-murid saya itu benar-benar ada perubahannya sih. Iya sih Bu, iya. Terus kira-kira apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Siapa yang dapat membantu kira-kira? Menurut saya sih kepala sekolah insya Allah bisa bantu saya juga sama orang tua dari siswa Mhm. tersebut, supaya nanti ya ada yang sarapan, biar nggak kelupaan Mhm. seperti itu. Iya sih, Bu. Menurut saya memang kita harus berkolaborasi ya, Bu, ya, untuk menghadapi Iya, segala sesuatu permasalahan yang ada di sekolah. Yang terutama kita informasikan dulu kepada kepala sekolah, orang tua yang bersangkutan, ataupun yang, berhubungan dengan mereka. Iya kan, Bu, ya? Berarti kita menjalin kolaborasi dengan mereka. iya, iya Bu, nanti saya juga akan menjalin komunikasi antara orang tua, supaya juga sama-sama ikut menjaga komitmen ini, ngasih bimbingan kepada murid-murid tadi yang membutuhkan. Jadi biar orang tuanya juga peduli sama anak-anaknya. Iya sih, Bu, bagus sekali itu Bu Siti, rencananya Bu Siti tadi untuk ke depannya peserta didik itu. Sehingga nanti peserta didik itu dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan dan bisa terus menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua murid, gitu, Bu. Terus kira-kira bagaimana sih nanti perasaan Ibu Siti sekarang ini, perasaannya bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah mendingan Bu, lega setelah cerita sama Ibu, sudah dapat solusi buat nanti di kelas saya. Iya Bu ya, kita lama nggak ketemu, sehingga kita bisa berbincang-bincang seperti ini, akhirnya kita lega ya, jadi kita saling Iya, saling curhat-curhatan lah ngobrol, istilahnya. iya, Iya, betul. udah alhamdulillah, menurut saya kita sudah lama nggak ketemu Bu, kita sudah berbincang-bincang, sangat luar biasa sekali, dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Siti ya tentunya. Iya, iya Bu Mia, nanti saya akan semangat untuk bimbing anak-anak saya supaya jadi lebih baik. Amin. Kira-kira apa ada hal lain Bu yang bisa disampaikan ke saya lagi? Saya rasa enggak sih Bu, udah cukup gitu aja. Makasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya. Aduh, Ibu yang masih sibuk ini masih mau ngobrol sama saya. Sama-sama Bu, kita kalau nggak jumpa lama gitu kan enak ya kita ngobrol-ngobrol jadi semakin kangen nanti kan kita kalau nggak ngobrol-ngobrol. Ya sudah kalau gitu Iya, saya mohon izin untuk pamit dulu, nanti sampai jumpa di lain waktu, mudah-mudahan masih bisa iya, ngobrol lagi ya Bu ya, asik ya, iya seru siap ya. Ibu. Iya, Iya, mmm, makasih ya Bu. iya Assalamualaikum. iya, sama-sama Bu Siti, waalaikumsalam, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Oke, alhamdulillah sudah.